Selamat malam pemirsa, saya Fadilah Tunisa di TV BJI News yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan menyampaikan informasi berita terkini terkait ketahanan pangan adalah pilar utama kemajuan bangsa di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Komitmen itu ditunjukkan dengan investasi besar-besaran mencapai lebih dari 310 miliar rupiah untuk membangun dan meningkatkan jaringan irigasi. Sebuah proyek ambisius yang telah berjalan intensif sejak 2021 dan mencapai puncaknya di 2024. Namun, di balik optimisme ini, muncul sorotan tajam dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI. Temuan mereka mengindikasikan adanya kejanggalan serius, bahkan dugaan kelebihan pembayaran miliaran rupiah pada proyek vital ini. Bagaimana rincian temuan BPK dan seperti apa kondisi di lapangan? Simak liputan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Piramid, all lenyap! Fujiyama, kirane! Kasus korupsi hilang. Iya. Berau, Kalimantan Timur, tanggal 27 bulan Juli tahun 2025. Proyek-proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di Kabupaten Berau yang menelan anggaran fantastis hingga ratusan miliar rupiah tidak luput dari perhatian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hasil pemeriksaan BPK mengindikasikan adanya permasalahan signifikan, termasuk kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran yang kini menjadi sorotan publik. Temuan BPK, kerugian negara sebesar 4,17 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI semester kedua tahun anggaran 2024, terdapat temuan penting terkait belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada 2 organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Berau. Temuan ini mengungkapkan adanya kekurangan volume pekerjaan dan denda, keterlambatan yang belum tertagih, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 4,17 miliar rupiah. Meskipun laporan BPK tidak secara spesifik merinci setiap proyek irigasi yang menjadi temuan, namun disebutkan bahwa permasalahan ini terkait dengan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi secara umum. Ini mengindikasikan bahwa beberapa proyek irigasi yang telah atau sedang berjalan di Berau mungkin menjadi bagian dari temuan tersebut. Proyek Tumbit Melayu jadi sorotan LSM, salah satu proyek irigasi yang secara spesifik mendapat sorotan tajam dan diduga bermasalah adalah proyek irigasi di Tumbit Melayu, Kecamatan Tanjung Redep. Proyek yang melibatkan investasi signifikan mencapai 4,7 miliar rupiah pada 2023. Kemudian 2,6 miliar rupiah dari dana alokasi khusus DAT, penugasan dan 9,5 miliar rupiah dari bantuan keuangan Bangku pada 2024 dengan total 16,8 miliar rupiah. Dilaporkan memiliki kualitas pekerjaan yang buruk dan pemborosan anggaran. Budi Haka, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Cakra Kaltim setempat telah menyoroti dugaan ini dan mendesak agar dilakukan audit investigasi. Meskipun DPUPR Berau telah memberikan penjelasan terkait beberapa temuan BPK di bidang lain, seperti perjalanan dinas fiktif yang sempat dibantah namun dana dikembalikan, temuan terkait kekurangan volume dan kelebihan pembayaran pada proyek irigasi ini memerlukan tindak lanjut serius. Pejabat terkait diwajibkan untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi ini selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Temuan BPK ini diharapkan menjadi cambuk bagi pemerintah Kabupaten Berau untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan, khususnya yang berskala besar seperti jaringan irigasi ini, demi menjamin setiap rupiah anggaran negara termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, temuan BPK RI ini tentunya menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Berau, khususnya dalam
pengelolaan dana publik untuk proyek-proyek strategis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar membawa manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Fadilah Tunisah, undur diri. Selamat malam, sampai jumpa di BJN News berikutnya.